kalau suatu hari ketika Anda mengandung dan dokter memberitahukan kepada saudara bahwa bayi Anda akan dilahirkan cacat, apakah saudara akan tetap memilih untuk melahirkannya? Ada satu kisah nyata, yaitu ibu dan anak namanya Claudia Irizarry dan anaknya namanya Angela Irizarry. Anak ini dilahirkan dengan penyakit jantung bawaan. Sejak masih di dalam kandungan, dokter sudah memberitahukan kepada ibunya bahwa ketika anak ini dilahirkan, ada resiko untuk tidak selamat. Dan dikatakan kalaupun bayi ini selamat, maka sesaat setelah dia dilahirkan, dia harus mengalami operasi dan kemudian beberapa kali operasi setelah itu. Dan memang betul, ketika Claudia memilih untuk tetap melahirkan anaknya, maka ketika Angela dilahirkan, dia langsung dioperasi. Dan kemudian waktu dia umur 1 bulan, dia dioperasi. Umur 3,5 tahun, dia dioperasi jantung lagi. Saudara, kalau saudara dihadapkan pada pilihan yang sulit, apakah yang Anda akan pilih? Anda sedang berada di dalam suatu pertempuran. Buatlah keputusan yang benar, menjadi doa saya, dan Anda akan menjadi happy, healthy, dan holy. Kita tahu bahwa Tuhan mencintai kebebasan. Tuhan memberikan kepada setiap makhluk hidup, kepada setiap manusia, kebebasan untuk bisa memilih. Dari Tuhan kita belajar bahwa kita tidak bisa memaksakan sesuatu. Kasih sejati tidak memaksa orang lain. Ada banyak sekali kasus yang kita temui di dunia saat ini yang mengatakan bahwa saya melakukan itu karena saya mengasihi engkau. Saya memaksa kamu untuk melakukan A, B, C, D, saya atur semua karena saya mengasihi engkau. Bahkan ada banyak sekali ibu atau bapak yang mengatakan demi kepentingan anaknya, mereka memaksakan kehendak mereka karena mereka berpikir bahwa itulah yang terbaik buat anak mereka. Tapi kasih sejati yang kita pelajari dari Tuhan adalah kasih yang tidak pernah memaksa orang lain. Kepada setiap manusia Tuhan memberikan hadiah yang terbaik, yaitu kuasa atau kebebasan untuk memilih. Nah, kuasa untuk memilih dan membuat keputusan itu terjadi di otak kita bagian depan yang disebut dengan frontal lobe. Itulah sebabnya mengapa kita belajar untuk makan sehat. Karena makanan yang sehat, sayur-sayuran, buah-buahan, biji-bijian, kacang-kacangan sangat memberikan pengaruh yang positif terhadap otak kita, terutama otak bagian depan, sehingga kita bisa membuat keputusan yang lebih bijaksana. Ada sebuah cerita tentang frontal lobe atau otak bagian depan ini. Jadi ada seorang yang namanya Phineas Gage. Dia hidup pada tahun 1823 sampai 1860. Phineas Gage ini dia bekerja sebagai seorang pekerja untuk memasang rel kereta api di Amerika Serikat. Jadi pekerjaannya setiap hari adalah memasang rel kereta api. Dan ketika mereka memasang rel kereta api itu, kadang-kadang mereka menemukan ada bukit atau gunung atau mungkin batu yang besar yang di mana rel itu harus dipasang dan mereka harus meledakkan batu itu atau penghalang itu supaya rel bisa dipasang. Dan pada suatu hari pada tahun 1848, Phineas Gage mengalami kecelakaan. Ada satu orang temannya yang salah memasang rangkaian dinamit yang mereka pakai untuk menghancurkan batu yang menghalangi pemasangan rel kereta api itu. Dan tanpa diduga-duga kemudian dinamit itu meledak dan kemudian melontarkan satu bilah besi. Ya, satu tiang seperti tiang tongkat besi dan mengenai Phineas Gage dari bawah sampai kemudian tembus ke atas. Nah, yang luar biasanya banyak orang yang mengira bahwa Phineas Gage akan meninggal seketika juga. Tetapi rupanya dia tidak meninggal. Dan ketika dibawa ke rumah sakit, dioperasi, dikeluarkan besi itu
dia kemudian bisa hidup. Tetapi yang menjadi perbedaannya adalah ketika sebelum kecelakaan itu, Phineas Gage adalah digambarkan sebagai seseorang yang baik hati, yang baik, yang lembut. Tetapi ketika setelah kecelakaan itu, karakternya berubah. Dia tidak lagi bertanggung jawab, dia tidak lagi peduli terhadap orang lain. Dia hanya mengikuti rasa sifat keegoisannya sendiri. Yang menarik kenapa? Karena ketika besi itu menghantam Phineas Gage, maka yang rusak adalah otak bagian depan dari Phineas Gage ini. Dan ini merubah karakternya. Sampai saat ini kalau Anda mau melihat tengkorak dari Phineas Gage, Anda bisa ke museum di Harvard Medical School di Amerika, di Boston. Dan di situ kita bisa melihat bagaimana rusaknya tengkorak dari Phineas Gage yang juga merusak pertimbangannya yang ada di otak bagian depan. Saudara, setiap orang bebas untuk memilih. Kita tidak bisa memilih, tidak bisa memaksa orang lain. Setiap orang bebas untuk memilih kuasa mana yang ia inginkan untuk menguasai. Ingat saudara, setan akan selalu mendesak-desak kita agar dia bisa menguasai pikiran kita. Tetapi Tuhan tidak akan memaksa. Tuhan baru mengambil alih pemikiran kita ketika kita menyerahkan kendali itu dengan sukarela kepada Tuhan. Ada satu kabar baik. Dikatakan bahwa tidak seorang pun yang jatuh begitu dalam, tidak seorang pun yang telah sangat keji yang tidak dapat menemukan kelepasan di dalam Kristus. Seperti apapun kehidupan kita di masa yang lalu, segelap apapun, Tuhan Yesus sanggup untuk melepaskan Anda jika saja kita memilih Dia. Pikiran kita itu seperti televisi. Ada station ya, kemudian ada remote. Kita bisa pilih saluran mana yang kita mau tonton. Pikiran kita pun seperti itu. Saluran mana yang kita pilih akan membuka jalan kepada visi dari stasiun televisi tersebut. Kalau stasiun televisi tersebut visinya adalah mengabarkan berita-berita, maka kita juga akan menyukai pekabaran tentang berita-berita, peristiwa-peristiwa yang ada di dunia. Apa visi dari stasiun televisi itu akan membuat kita jadi tertarik untuk melihat bidang itu. Kalau TV yang memang khusus untuk film-film, maka artinya ketika kita membuka channel itu, kita akan dibawa untuk kecanduan terhadap film-film itu. Yang menarik, ada seorang biksu di Vietnam, ya, dia katakan bahwa ada ribuan saluran dalam pikiran kita. Pilih saluran yang mana, terserah pada kita. Saudara, ada ribuan saluran di dalam pikiran kita. Terserah pada kita untuk mau pilih saluran yang mana. Sesungguhnya pilihan kita hanya dua. Apakah kita memilih Tuhan atau kita memilih setan? Kita tidak bisa menciptakan pikiran kita sendiri. Kesalahan yang kita buat selama ini adalah karena pilih saluran yang salah, yang akhirnya mempengaruhi cara kita berpikir. Saudara, dosa berasal dari setan. Kesalahan kita selama ini adalah tanpa kita sadari kita pilih saluran setan yang menuntun kita untuk melakukan dosa. Sebagai contoh, kalau kita keseringan nonton misalnya seperti sinetron, dan kemudian ada yang berselingkuh, dan kemudian ada yang balas dendam, maka ketika hal itu kita putar-putar terus di dalam pikiran kita, maka tanpa kita sadari, kita akan juga masuk ke dalam dosa perselingkuhan, dosa kemarahan, dosa kebencian kepada orang lain. Dosa datangnya dari setan. Saudara, saat ini ada banyak sekali setan itu membombardir kita dengan begitu banyaknya, baik itu iklan, tayangan, film-film, dan bahkan apapun yang bisa kita lihat, kita bisa dengar. Setan masuk melalui panca indera kita. Ketika
Ketika kita melihat iklan es krim contohnya, tanpa disadari setan sebenarnya sedang menawarkan satu undangan yang kelihatannya manis untuk makan es krim ini. Walaupun kita tahu itu tidak sehat dan merusak tubuh kita. Demikian pun dengan mungkin makanan-makanan lain yang tidak sehat. Cemilan-cemilan, bahkan makanan-makanan yang tinggi akan lemak. Belum lagi ditambah dengan kita menyaksikan film-film kekerasan. Ya, yang saling membunuh. Kita menyaksikan anak-anak kita menyaksikan film-film superhero yang saling tonjok-tonjokan. Saudara, kalau kita pikir baik-baik, tanpa kita sadari, kita membuka akses kepada setan untuk menguasai pikiran kita, supaya kita mengikuti apa yang menjadi pikiran setan. Saudara, saya mau ceritakan, saya punya seorang ponakan namanya Matthew. Dia adalah seorang anak Down syndrome. Saat ini usianya sudah 15 tahun. Tetapi yang saya mau ceritakan, ketika dia berusia sekitar 2 tahun, pada waktu itu di rumah saya masih ada TV. Nah, tapi TV itu jarang sekali nyala. TV itu hanya menyala biasanya sekitar jam 5 sampai jam 6 sore karena mbak-mbak saya mau nonton sinetron. Nah, pada waktu itu kebetulan ada satu mbak yang baru bekerja di rumah dan dia harus nonton sinetron setiap sore itu. Dan kemudian Matthew akan dia dudukkan di sofa dan kemudian Mbak dan juga Matthew sama-sama menonton sinetron itu. Nah, berselang beberapa waktu saya perhatikan, biasanya Matthew ini adalah seorang anak yang ceria. Walaupun dia Down syndrome, dia selalu happy. Tapi yang saya perhatikan setelah beberapa lama, loh kok anak ini jadinya cengeng. Saya berusaha untuk lihat karena saya mengatur makanannya. Jadi saya lihat apakah ada masalah dengan makanannya. Apakah ada yang berubah mungkin dari hal-halnya yang lain. Tidak ada. Dan saya menemukan satu-satunya yang berubah adalah sejak adanya mbak yang baru ini, dia ikut menonton sinetron. Dan kemudian saya mulai perhatikan apakah betul inilah yang membuat dia menjadi cengeng, jadi rewel. Saya kemudian duduk dan saya mulai perhatikan apa yang ditonton itu. Dan saya melihat bahwa ternyata di dalamnya adalah banyak adegan menangis, banyak adegan marah, banyak adegan kecewa. Ya. Dan itu biasanya di-syuting dalam waktu yang cukup lama. Kemudian saya katakan kepada mbak saya mau bikin satu tes. Bagaimana kalau minggu depan 1 minggu jangan nyalain TV, jangan nonton sinetron. Kita lihat apakah anak ini berubah atau tidak. Kemudian mbak saya setuju dan kemudian kita tidak putar apapun selama 1 minggu ke depan. Dan saudara tahu, dia tidak lagi cengeng, dia tidak lagi rewel. Tapi dia kembali menjadi seorang anak yang ceria. Saudara, ini hanyalah sedikit contoh betapa apa yang kita tonton, apa yang kita dengarkan sangat mempengaruhi kecenderungan kita untuk berpikir. Saudara, apapun, bagaimanapun, mungkin saudara ada yang kecanduan film-film, ada yang kecanduan game, ada yang kecanduan HP dan gadget. Tetapi Tuhan selalu menyediakan jalan kembali. Dan jalan itu namanya pertobatan. Yaitu ketika kita memilih untuk mengubah saluran yang tadinya saluran setan menjadi saluran Tuhan dengan pertolongan Tuhan. Satu hal lagi saudara, otak kita, terutama otak depan kita, sudah membuat keputusan 0,0025 detik sebelum tindakan kita terjadi. Sebelum kita bertindak sesuai dengan keputusan itu. Artinya gini, ketika mungkin kita mungkin kita dimaki orang lain, ya, padahal itu mungkin tidak benar. Di dalam otak kita cepat sekali, 0,0025 detik ada keputusan. Pada waktu itu, hanya dalam waktu yang sangat pendek, saudara punya kebebasan untuk memilih. Kalau dimaki orang, saudara bisa memilih untuk memaki kembali, atau saudara bisa bersabar. Saudara, disitulah 0,0025 detik adalah waktu bagi kita untuk meminta Tuhan untuk bekerja dan mengendalikan pikiran kita. Saudara tidak perlu berdoa lama-lama karena doa kita pasti akan lebih panjang daripada 0,025 detik.
Tapi yang kita perlu lakukan 00,25 detik ini hanyalah berseru, Yesus tolong saya. Yesus tolong saya. Tolong saya untuk tidak marah. Maka Tuhan akan mengirimkan bantuan dari segenap sorga untuk kita sanggup untuk memilih Tuhan. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum yang lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Roma 7 ayat 22 sampai 23. Ayat ini mengatakan bahwa kita mau ikut Tuhan, tetapi seolah-olah ada tarikan lain yang membuat kita berjalan melawan hukum-hukum Tuhan. Dan kita hanya perlu memohon kuasa dari Tuhan untuk menolong kita untuk memilih Tuhan. Kalau kita menyerahkan akses pikiran kita kepada setan, maka kita dapat menjadi hamba dari setan. Tuhan mau memimpin kita untuk memperoleh kehidupan. Sebaliknya, setan mau memimpin kita menuju kematian. Yang mana yang kita pilih? Pilihan kita adalah dari kebebasan kita memilih. Tidak pernah Tuhan memaksa kita. Keputusan yang kita buat dipengaruhi oleh saluran pikiran yang kita pilih. Kita menerima kuasa dari Tuhan untuk membuat keputusan yang benar. Kalau yang kita pilih selalu adalah buka akses pikiran kepada saluran Tuhan. Kalau kita rajin membaca firman Tuhan, rajin mendengarkan firman Tuhan, berdoa kepada Tuhan, maka kita akan menerima kuasa untuk bisa memilih Tuhan. Jadi saudara, jangan sampai berharap bahwa kita bisa memilih Tuhan, tetapi sehari-harinya kita tetap membuka akses pikiran kita dari setan. Dalam pekerjaan penebusan tidak ada paksaan. Tidak ada paksaan dari luar yang terlibat. Di bawah pengaruh Roh Tuhan, manusia dibiarkan bebas untuk memilih kepada siapa yang akan dilayaninya. Kalau seseorang berserah kepada Tuhan, maka disitulah kemerdekaan dan kebebasan yang terbesar. Penyingkiran dosa haruslah mulai dari keputusan dan tindakan dari orang itu sendiri. Orang yang dicobai, kita nih, perlu untuk memahami kuasa yang kuasa memilih yang sebenarnya. Inilah kuasa yang memerintah dalam sifat alami manusia. Kuasa untuk bisa memutuskan, kuasa untuk bisa memilih. Semuanya tergantung pada tindakan dan kehendak yang benar. Nah, kita mau untuk baik, kita mau untuk hidup murni. Itu memang baik, itu memang benar. Tapi kalau kita cuma berhenti sampai di mau saja, maka tidak ada manfaat apapun. Banyak orang yang kita temui akan hancur hidupnya karena cuma mau, cuma ingin. Tetapi tidak ada penyerahan kehendak mereka kepada Tuhan. Dan mereka tidak memilih untuk melayani Tuhan. Jangan hanya mau, tetapi kita harus betul-betul menyerahkan kendali pikiran kita. Saudara lihat di gambar ini, seekor ikan lumba-lumba terjerat oleh tali, ya, terjerat oleh jala dari nelayan. Kita sama seperti ikan ini. Bagaimanapun kerasnya kita mencoba, kita tidak akan bisa melepaskan diri dari jeratan dosa. Kita memerlukan bantuan dari luar untuk bisa melepaskan kita dari jerat dosa. Saudara, ketika Anda sakit, kita tidak dapat menyembuhkan diri sendiri dari penyakit kita. Karena setan jauh lebih kuat daripada kita. Tetapi kabar baiknya, Tuhan Yesus jauh lebih kuat daripada setan untuk menolong kita. Kesembuhan saudara dimulai ketika saudara memilih berbalik kepada Tuhan. Betul, kita tidak punya kuasa untuk melepaskan diri dari kendali setan. Tetapi kalau kita merindukan untuk bisa dilepaskan dari dosa, kalau kita datang kepada Tuhan menangis memohon kuasa Tuhan dari atas menolong kita, maka kuasa diri kita akan dipenuhi dengan kuasa dari Roh Kudus. Dan kita akan disanggupkan untuk menuruti kehendak Tuhan.
Saudara ingat cerita di dalam Yohanes 5 ayat 1-9 tentang penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Ada seorang yang sudah lumpuh bertahun-tahun. Dan dia berharap ketika air bergoyang di kolam Bethesda itu, maka dia percaya bahwa orang pertama yang melompat ke air itu, itulah yang akan disembuhkan. Tetapi karena dia lumpuh, dia tidak bisa menjadi orang pertama. Selalu ada orang lain yang sudah melompat duluan ke dalam kolam itu. Saudara, ketika Yesus datang, Yesus tanya, maukah engkau sembuh? Maukah engkau sembuh? Yesus melihat bahwa kesalahan dari orang ini adalah karena meletakkan harapannya untuk sembuh pada kolam Bethesda itu. Saudara, ketika kita sakit, baik itu sakit secara fisik ataupun secara mental, periksa baik-baik di manakah kita meletakkan harapan kita. Apakah kepada dokter, kepada obat-obatan, atau kepada treatment-treatment yang canggih, atau kita meletakkan harapan kita kepada Tuhan. Saudara, saya mau memberitahukan satu jalan untuk dapat disembuhkan, yaitu memilih untuk meletakkan harapan kita kepada Tuhan. Kalau harapan kita ada pada Tuhan, tidak usah tunggu untuk merasa sudah disembuhkan. Kita percaya kepada firman Tuhan, letakkan pilihan kita pada Kristus. Letakkan kehendak kita untuk melayani Yesus. Dan dalam melakukan, menuruti firman-Nya, maka kita akan memperoleh kekuatan dan kesembuhan. Apapun perbuatan jahat yang pernah kita lakukan, apapun nafsu yang ada di dalam diri kita yang membelenggu kita, satu janji yang indah, Tuhan Yesus sanggup dan rindu untuk membebaskan kita. Percayakah saudara akan hal ini? Saudara, rahasia keberhasilan kita untuk sembuh adalah persatuan antara kuasa Tuhan dengan usaha atau pilihan kita. Orang-orang yang mencapai hasil yang terbesar adalah orang-orang yang secara mutlak menyerahkan hidupnya, mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Saudara, kalau saudara mau katakan memilih, terlalu sulit bagi saya untuk bisa memilih Tuhan. Saudara, saya mau saudara menyaksikan film berikut ini untuk melihat, untuk merenungkan bahwa Tuhan memberikan atau Tuhan telah membuat satu pilihan yang terbesar di alam semesta untuk kita.
Saudara bisa melihat apakah begitu berat bagi kita untuk bisa pilih Tuhan? Tuhan memilih kita. Tuhan sudah memilih kita. Tuhan sangat mengasihi kita sehingga Ia membayar harga kuasa untuk memilih bagi kita dengan nyawa anaknya sendiri. Apa yang menjadi pilihan kita? Tuhan tetap memilih kita. Bahkan ketika Dia harus mengorbankan anaknya yang tunggal, Dia tetap memilih kita. Manusia yang berdosa, manusia yang tidak mengasihinya, manusia yang tidak peduli kepadanya, tetapi Dia tetap memilih kita. Memilih untuk menyelamatkan kita. Saudaraku, saat ini apa yang menjadi pilihanmu? Apakah kita mau tetap membuka akses pikiran dan menyerahkan pikiran kita, menyerahkan pilihan kita kepada setan? Ataukah kita mau memilih Tuhan, Tuhan yang mengasihi kita, yang sudah terlebih dahulu memilih kita? Apa yang menjadi pilihanmu? Saudara, kalau saudara mau memilih Tuhan, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang di surga, saat ini kami menyatakan kami mau memilih Engkau, karena Engkaulah Tuhan dan Raja kami. Tolong kami untuk bisa menyerahkan kendali pikiran kami ke dalam tangan-Mu. Dan biarlah Tuhan setiap hari, setiap saat, mampukan kami untuk bisa memilih Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati saudara. Shalom.